그 까먹고 있던 타임캡슐 그게 뭐가 중요하다고. 야, 10년 뒤에 찾기로 했는데 벌써 그... 못 부러졌던 의인은 대체 누구였을까요? 제 이상형이요. 응? 하지마. 나는 그냥 네가 진짜 꿈을 좀 찾았으면 좋겠... 그것도 차지할 여유가 있는 사람들이랑 꾸는 거야. 너는 기억하고 있는 줄 알았는데. 아 미친, 왜 나의 편지 함부로 읽어? 죄수복을... 잡았어. 아니, 안 돌아가. Kali ini Milit akan membahas drama Korea yang berjudul Love Next Door. Tanpa berlama lagi, episode 3, mari kita review. Seunghyo sedang bermimpi indah tentang masa SMA-nya dahulu, di mana saat kompetisi renang, meskipun ibu yang seorang diplomat dan ayah yang seorang dokter tak hadir menemani, tapi Seokyu selalu setia mendukung Seunghyo dengan semangat menggebu-gebunya itu. Tapi mimpi Seunghyo buyar karena teriakan Seokyu di kamar sebelah. Dan lagi-lagi pertengkaran mereka tak mengenal waktu. Ibu sekarang benar-benar sudah legowo. Ibu yakin jika anaknya tak akan lama menganggur karena dasarnya Seokyu itu anak yang rajin. Tapi ternyata di rumah, Seokyu dengan serius membuat jadwal penganggurannya. Ia menikmati masa-masa penganggurannya itu, bahkan mengganggu Seunghyo dan Moem yang sedang bekerja untuk sekedar berkumpul. Sementara itu, Wakil Direktur Myung-woo begitu senang karena ada tawaran besar untuk perusahaan mereka. Tapi ternyata Seunghyo malah lebih tertarik pada hal lain, yaitu kompetisi desain renovasi gimnasium sekolah SMA dahulu. Kini para ibu berkumpul dan saking kompaknya, mereka menamai geng mereka sebagai geng Lavender. Dan selanjutnya, ibu dan ayah mendapatkan banyak pesanan. Tak lama pelanggan datang yang ternyata adalah wali kelasnya Seokyu dulu. Akhirnya Seokyu yang ada di sana pun membantu membawakan pesanan gurunya yang banyak itu sampai ke sekolah. Di sana ternyata bertemu dengan Seunghyo yang akan ikut mendaftar kompetisi desain tadi itu. Bu guru pun tiba-tiba meminta Seokyu dan Seunghyo untuk menjadi pembicara di hadapan murid-murid karena keduanya adalah contoh sukses alumni. Seunghyo langsung pamitan karena masih ada hal yang harus dikerjakan. Sedangkan Seokyu tadi keburu mengatakan iya. Jadi ia pun sudah tak bisa menolak hal itu. Dan Seokyu mulai memberikan pengalamannya bekerja di perusahaan terkenal di dunia. Para murid begitu terpukau dengan penjelasannya. Lalu seorang anak tiba-tiba bertanya tentang mimpi Seokyu saat SMA dahulu. Sejenak Seokyu berpikir jika dulu yang ia inginkan hanya menjadi nomor 1 di semua hal dan mendapat pujian dari semua orang. Tapi kini ia merasa menyesal karena telah mementingkan pandangan orang lain tanpa peduli diri sendiri. Setelahnya Seokyu malah berjalan gontai karena ia merasa telah membohongi anak-anak itu. Ternyata Seunghyo menunggu Seokyu selesai. Dengan pemaksaan, Seunghyo pun menyeret Seokyu ke halaman belakang sekolah. Hal itu dilakukan untuk menggali kapsul waktu yang pernah mereka buat ketika SMA dahulu. Tapi Seokyu sudah terlanjur bete, ogah-ogahan menggalinya bahkan akhirnya menyerah dan pergi begitu saja. Tadi sambil menunggu Seokyu, Seunghyo menyempatkan diri melihat kolam renang di sekolah. Sepertinya Seunghyo memiliki cerita tersendiri dengan kolam renang itu. Dan kini Kang Dan-ho sedang memeriksa artikel tentang Choi Seunghyo yang akan segera dirilisnya. Tak lama ia pergi dan di jalanan yang macet itu tiba-tiba terdengar sirine sebuah ambulans. Karena memang dasarnya baik hati, Dan-ho pun meminta agar mobil-mobil di sana untuk memberikan jalan bagi ambulans untuk lewat. Yang ternyata itu adalah ambulans yang berisi Moem. Tadi Moem mendatangi seorang pasien anak kecil yang memiliki riwayat epilepsi. Mereka pun diburu waktu, tapi jalanan sungguh macet. Namun untungnya ada seorang pria yang baik hati membantu membukakan jalan bagi mereka. Tampak Moem tertarik dengan kaos yang dipakai pemuda itu. Dan sesampainya di kantor, Moem begitu bersemangat karena pria penolong tadi kini sudah masuk daftar tipe idealnya Moem. Tak lama ada paket makanan untuk Moem yang ternyata itu dari Kang Dan-ho juga, meskipun ia tak sadari. Dan seolah takdir,
Mom dan Kang Dan-ho kini tetanggaan tanpa disadari satu sama lain. Seung-hyo memulai rapat dengan klien barunya yang proyeknya bernilai fantastis. Tapi Seung-hyo dibuat murka karena ia diminta untuk meniru desain orang lain. Tentu harga diri Seung-hyo tak terima. Temannya mencoba untuk membujuk, tapi Seung-hyo benar-benar tak mau. Hingga wakil direktur Myung-woo keceplosan mengatakan jika Seung-hyo terlalu terpaku dengan gimnasium itu. Padahal nasib perusahaan sedang butuh dana dan memiliki hutang besar. Seharusnya Seung-hyo tak terpaku pada gimnasium itu yang mengingatkannya pada suatu kejadian. Wakil direktur langsung berhenti di kalimat itu. Karena tahu ia sudah salah ngomong. Seung-hyo pun langsung benar-benar terdiam dan memilih untuk pergi begitu saja. Dan kini Seok-kyu sudah merasakan bosan dengan status penganggurannya. Akhirnya ia membuat sebuah portofolio dan bertemu dengan seorang perekrut kerja. Hal itu tak sengaja dilihat oleh Seung-hyo. Seung-hyo pun mengikuti Seok-kyu dan tiada hari tanpa adu mulut. Selalu saja bertengkar tiap kali bertemu. Seok-kyu bercerita jika ia ditawari beberapa pekerjaan. Tapi saat Seung-hyo bertanya apakah itu yang diinginkan Seok-kyu, karena ia tak melihat semangat di mata Seok-kyu saat membahas pekerjaan ini. Seung-hyo hanya ingin Seok-kyu menemukan mimpi sejatinya. Seok-kyu pun langsung naik pitam karena hanya orang kaya yang bisa bermimpi. Hanya ada perasaan dingin. Seung-hyo pasti tak bisa merasakannya. Mendengar hal itu, Seung-hyo mendadak sedih karena ia pun pernah merasakan hal itu. Pertengkaran keduanya menjadi serius. Seok-kyu pun merasa bersalah karena ia sudah salah bicara tadi, sedangkan Seung-hyo mengingat kenangan pahit. Ternyata dulu Seung-hyo baru saja memenangkan pertandingan renang yang artinya kini ia adalah seorang atlet nasional. Tapi naas di jalan ia mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya harus menggantungkan cita-citanya itu. Seung-hyo pun terpuruk. Dan kini suasana di kantor menjadi canggung karena pertengkaran dua petingginya. Sang karyawan pun memberikan sebuah konseling jika keduanya sama-sama salah dan sama-sama benar juga. Dan atas konseling itu akhirnya Seung-hyo dan Myung-woo pun saling meminta maaf dan berbaikan. Malam-malam Bu Guru melihat orang yang mencurigakan. Ternyata itu adalah Seok-kyu yang sedang mencari mesin waktunya. Seok-kyu akhirnya mengakui jika ia telah berbohong tentang pekerjaannya. Dan untungnya Ibu Guru tak menghakimi, justru memberikan semangat. Bu Guru juga mengatakan jika Seung-hyo kini ada di kolam renang, jadi Seok-kyu menyusul saja ke sana. Dan setelah disusul, ternyata Seung-hyo sedang membaca surat Seok-kyu di mesin waktu yang mereka kubur dulu. Dan akhirnya keduanya saling kejar-kejaran. Hingga akhirnya untuk kabur, Seung-hyo masuk ke dalam kolam renang. Seok-kyu terhenti karena ia tak bisa berenang, sedangkan Seung-hyo ia terpukau karena ini pertama kalinya setelah cedera dulu. Seung-hyo mengingatkan Seok-kyu pada kejadian dulu, ketika Seung-hyo benar-benar terpuruk akan cederanya. Seok-kyu selalu saja datang mengganggu, meskipun kamarnya sudah dikunci berkali-kali, tapi Seok-kyu selalu saja mendapat ide baru, bahkan nekat memanjat. Dan sedang terpuruk begitu, Seok-kyu malah mengejek, mengatai, berkata kasar, dan bahkan mengumpat juga mengutuk. Seung-hyo yang tersulut emosi akhirnya ia pun tak tinggal diam, membalas semua perkataan Seok-kyu, dan Seok-kyu pun merasa lega. Karena itu adalah ucapan pertamanya Seung-hyo selama sebulan ini, ia memilih untuk diam saja. Dan Seung-hyo bisa mengeluarkan unek-uneknya. Dan itulah sikap Seok-kyu. Sekarang ia malah bersikap lembek padahal yang ia kenal orang yang ceria dan energik. Dan karena tak mau kalah, akhirnya Seok-kyu nekat menceburkan diri ke kolam. Meski tak bisa berenang, heboh sekali kelakuan mereka berdua ini. Bahkan Seok-kyu saking takutnya malah menarik kepala Seung-hyo. Dan akhirnya setelah tenang, Seung-hyo mengajari Seok-kyu untuk mengapung di air. Sambil berbincang, Seok-kyu berkata jika ia telah lelah. Tapi ia bukanlah apa-apa tanpa perusahaan tempatnya bekerja yang biasa dibanggakan itu. Dan ada satu momen di mana Seung-hyo membahas jika ada kesempatan bagi Seok-kyu untuk kembali, apakah ia akan kembali ke perusahaan dan juga kekasihnya? Dengan mantap Seok-kyu berkata jika ia tak akan kembali lagi. Mendengar hal itu Seung-hyo terlihat lega. Tapi tiba-tiba Seok-kyu oleng hingga ujungnya dipegangi erat oleh Seung-hyo. Entah mengapa suasana mendadak romantis.
Dan episode 3 pun berakhir dengan flashback dulu, ketika 3 sahabat itu membuat surat untuk disimpan di mesin waktu. Sokyu menulis tentang keberhasilan di masa depan. Moon bercita-cita menjadi superhero, sedangkan Songhyo menulis jika ia 10 tahun kemudian apakah berhasil mengutarakan perasaannya pada Sokyu. Ya, ternyata Songhyo sudah jatuh cinta pada Sokyu dari zaman dulu.